Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Om Pur. Kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara untuk mengganti kaca lampu hemat energi ini, karena ini udah pecah. Nah, ini juga semuanya bekas, dan ini yang masih bagus belingnya ini. Coba kita buka dulu. Nah, kita menggunakan golok ya, karena golok ini lebih kuat daripada pisau. Makanya kita untuk membuka dari maksudnya dari lampu hemat energi ini, kita menggunakan dengan media golok aja. Kalau memang kadang yang kalau masih baru itu memang sangat kuat, jadi nggak kuat itu kalau menggunakan pisau. Nah, untuk mengetahui kaca lampu ini masih berfungsi apa enggak, kebetulan saya ini sudah saya sambung karena dia itu putus dan ini juga bekas. Coba kita tester dulu menggunakan multimeter ini. Kalau emang dia masih bisa dipakai, maka multimeter ini akan jalan. Coba dari ujung ke ujung. Nah, coba lihat. Sebentar. Nah, dia itu jalan. Tuh. Nah, yang satunya lagi. Coba kita tes lagi bagaimana. Lihat. Ntar lihat tuh. Nah, jadi kaca lampu ini masih bisa dipakai karena dari filamen di dalamnya ini masih terhubung atau masih bisa dinyalakan. Oke, setelah itu coba kita buka yang kaca lampunya ini udah pecah. Nah, lihat, ini mesinnya udah kecil ya saudara-saudara, udah diganti nih. Nah, setelah itu kebetulan ini juga sudah disolder, jadi untuk membuka atau mencopot dari kabel yang masih menempel ke mesin lampu ini, kita harus menggunakan solder juga. Kebetulan saya juga sudah memanaskan solder. Coba kita lihat, masih bisa berfungsi soldernya. Masih apa udah panas atau masih dingin ya? Sudah. Kemudian kita solderkan dari filamen ini, maksudnya dari kaca lampu ini dengan dua kabel ini. Kebetulan sambungan ini kayaknya mau copot. Coba kita solder dulu. Oke, kita perlu menggunakan timah dan alat solder saja, dan juga multimeter analog. Karena kalau kita menerka-nerka apakah kaca lampu ini jalan atau tidak, kalau tidak menggunakan multimeter analog, maka kita akan kadang kerjaan kita itu sia-sia. Karena begitu kita pasang, kaca lampu ini sudah putus atau sudah tidak berfungsi lagi. Oke, selesai kita solder. Coba kita sambungkan. Nah, biasanya di kabel-kabel ini dia tuh banyak karatnya karena pengaruh dari panas. Makanya kita kerok dulu ujung-ujungnya. Nah, biar timahnya akan menempel ke kawat atau kabel yang menghubungkan kaca lampu ke kabel yang keluar ini. Nah, cara menyoldernya supaya cepat, kita gunakan timah. Oke, bentar.
Nah, ujungnya kita tempelkan. Nah, semuanya kita harus dikasih timah supaya cepat menempel di mesin lampu itu. Oke. Karena di sini kita nggak tahu ya bahwa emang mesin ini atau mesin dari kaca lampu ini masih hidup atau enggak, sebaiknya kita langsung aja pasang dari lampu ini, kaca lampu ini. Kalau misalkan emang kaca lampu ini, maksudnya kalau emang mesin ini masih bisa berfungsi, berarti lampu ini akan menyala. Nah, untuk pemasangan di sini ada besi yang keluar ya, besi kecil itu ya, 1 2 3 4. Untuk pemasangannya di sini kan 2, sebelahnya 2. Nah, kita pasang yang sini itu yang sini, ini ke sini, dan ini yang ke sini, yang kedua ini. Nah, ini pun dibolak-balik bebas, yang penting dia itu yang berpasangan, yang 2 kabel ini menempel yang 2 juga, yang ini yang 2 juga. Coba kita solder. Nah, kita solder ya. Posisinya bebas, yang penting dia itu bisa menutup. Nah, tadi yang sini ini, sebentar, ini agak susah juga sih. Nah, ini kan tadi nih yang 2 nih ya. Coba kita solder. Oke, kita pastikan dia nggak menempel ke sebelahnya. Yang satunya lagi kita solder lagi. Mungkin sahabat semua sudah tahu lah, karena jalur ini sudah ada di mesin lampunya, yang besi yang keluarnya itu 22. Oke, terus yang satunya lagi karena ini sudah menempel. Nah, giliran yang 2 ininya yang kita solder. Ini posisinya bolak-balik pun bebas, bisa berfungsi. Oke, kita solder yang ujung dulu, bebas yang manapun bisa, karena memang sangat ya, mungkin ini mudah nggak menempel, mungkin kurang timahnya. Kita pastikan dulu dia itu menempel apa enggaknya. Bisa juga kita tiup supaya dia cepat kering. Nah, yang satu sudah menempel, coba yang satunya lagi kita solder lagi. Oke, setelah itu, nah ini ternyata kabel yang di sininya putus. Kita bisa sambung lagi karena mungkin karena mesin ini bekas, jadi kita harus menempelkannya ulang. Oke, kita kasih timah dulu supaya dia itu cepat menempel ke mesinnya. Bentar, kita solder lagi ke sini. Oke, setelah itu sebelum kita pasang, kita tes dulu apakah ini berfungsi dengan baik atau mesinnya itu sudah rusak. Kita menggunakan alat ini ya. Alat ini adalah alat anti kongslet. Karena jika memang mesinnya sudah kongslet, maka kedua lampu ini akan menyala. Oke, karena ini menggunakan colokan, kita colokan dulu ke sini. Colokan.
ini adalah ada kabel buat solder. Ini kebetulan HP saya itu cepat ngedrop, saya langsung ngecas. Oke. Nah, di sini fungsinya ini yang ke sini buat ngetes lampu. Oke, coba kita tes dulu ya. Ya, dia terang. Coba kita tes sekali lagi bagaimana. Oke. Oke. Ya, ternyata mesinnya masih berfungsi dengan baik dan lampunya juga masih baik. Makanya kita bisa menghemat biaya daripada untuk membeli yang baru, karena harga dari lampu hemat energi ini sangat mahal, kisaran 80.000. Kalau kita misalkan ada yang bisa diperbaiki, mungkin bisa kita oplos. Kalau untuk memperbaiki mesin ini memang sangat susah, jadi ada baiknya kita dioplos aja, di kanibal gitu ya. Demikian saja tutorial dari saya bagaimana cara mengganti kaca lampu yang bekas dengan mesin yang bekas.